Jadi ternyata setiap orang itu memiliki sudut pandang, cara memahami sesuatu itu berbeda-beda. Tetapi kalau kita melihat persoalan itu sebagai cara kita untuk maju, untuk lebih hebat lagi, apa cara saudara memandang persoalan? Ada orang yang tangannya tertusuk jarum, kemudian dia menjerit ketakutan seolah-olah dunia mau berakhir. Pernah mengalami seperti itu? Tetapi ada orang yang tertusuk jarum, dia biasa saja. Dia melihat, biasa ini, kemudian dia obati dan selesai. Jadi ternyata di hidup ini itu setiap orang menanggapi sebuah masalah itu berbeda-beda. Bahkan memahami sebuah persoalan pun berbeda-beda. Itu yang saya katakan sebagai sudut pandang. Cara memandang sesuatu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ketika melihat orang yang bawa motor yang kencang, mungkin satu orang bilang, waduh, seperti jalannya sendiri. Nah, itu sudut pandang dia. Tetapi orang bilang, oh hebat. Jadi ternyata setiap orang itu memiliki sudut pandang, cara memahami sesuatu itu berbeda-beda. Sudut pandang sebagai sebuah kemerdekaan dalam berpendapat. Setiap orang boleh berpendapat. Setiap orang boleh menyatakan apa yang ada di pikirannya. Dan itu tidak sama. Bahkan dalam keluarga pun ya suami istri memiliki sudut pandang yang berbeda. Cara mendidik anak berbeda ya. Cara mengatur rumah berbeda. Bahkan cara makan pun berbeda. Bahkan si A melihat nasi, dia memandang sebagai, wah ini bisa ini membuat saya gemuk. Tapi yang satu bilang, kalau ada nasi, ini membuat saya kenyang. Dan dia senang. Nah, ini kan berbeda lagi. Jadi ternyata sudut pandang itu menjadi satu hal yang satu hal yang harus kita terima di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kadang-kadang orang itu berdebat, ya, orang itu bertengkar, orang itu berselisih paham hanya gara-gara beda sudut pandang. Bukankah bagi saudara mungkin yang ada di kantor atau rapat, mungkin ada yang sampai pukul meja, ada yang sampai kalau kita perhatikan kursinya diangkat, hanya gara-gara beda pendapat. Yang ini saya katakan membutuhkan kedewasaan bagi kita untuk melihat bahwa orang-orang di sekitar kita itu berbeda. Karena masing-masing memiliki yang disebut dengan sudut pandang. Jadi dia memiliki sudut mana yang dilihat. Dia melihat dari sudut yang kiri atau kanan. Itu akan berbeda cara dia menilai sesuatu. Ketika orang semuanya harus melihat dari depan, maka itu akan jadi persoalan. Tetapi ketika orang itu melihat bahwa si A maunya dari depan, si B lihat dari samping, si C melihat dari atas dan sebagainya, maka itu akan menjadi satu warna kehidupan yang memperkaya sebenarnya kehidupan kita bersama-sama, entahkah itu di keluarga, di tempat kerja, di tempat bisnis saudara, di tempat saudara studi dan sebagainya. Ingatlah, setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ketika persoalan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, itu terjadi karena memang kita kadang-kadang tidak bisa menghindari persoalan itu ada. Tetapi sangat dipengaruhi dari bagaimana cara kita memandang persoalan itu. Kalau kita memandang persoalan itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan kita, ya kita akan menjadi takut, pesimis, dan khawatir. Tetapi kalau kita melihat persoalan itu sebagai cara kita untuk maju, untuk lebih hebat lagi, lebih berhasil lagi, maka kita akan menghadapinya dengan optimis. Itu sekali lagi sudut pandang. Memiliki sudut pandang dalam situasi ya yang berbeda-beda itu sangat penting. Karena sudut pandang kita melihat persoalan itu akan menentukan bagaimana kita mencari jalan keluar. Kalau kita melihat persoalan sebagai sesuatu yang mengerikan, akan menghancurkan kehidupan kita, maka kita belum cari jalan keluar, kita sudah putus asa. Tetapi ketika melihat persoalan sebagai cara kita belajar, cara kita ditambahkan mungkin ilmu kita, ditambahkan keterampilan kita, kita menjadi lebih berhasil, maka dia akan berjuang. Misalnya saudara punya laptop, kemudian saudara ada masalah. Waduh, ada masalah ini. Orang yang
melihat persoalan sebagai sesuatu yang akan menghancurkan dirinya. Dia bilang, waduh kalau begini saya nggak bisa buat apa-apa ini. Saya pasti tidak akan bisa mengerjakan ini dan itu. Dia akhirnya marah-marah, panik, dan akhirnya menyalahkan semua orang. Tetapi kalau orang yang optimis, orang yang melihat persoalan itu sebagai sarana bagi dia belajar, dia akan bertanya sama orang lain, ini gimana caranya? Atau dia akan mencari bagaimana menyelesaikannya. Lama-kelamaan ketika orang itu bisa menemukan solusi dari sebuah persoalan, dia akan menambah 1 digit keterampilan di tengah-tengah kehidupannya. Akibatnya apa? Dia akan menjadi lebih pintar. Dia akan menjadi lebih terampil. Karena apa? Dia melihat persoalan dari sudut pandang yang positif, yang akan membangun dirinya, bukan melihat persoalan sebagai sesuatu yang negatif yang akan menghancurkan dirinya. Apa cara saudara memandang persoalan? Bagaimana Anda memandang persoalan? Itu menentukan solusi apa yang Anda akan capai atau cari. Bahkan banyak orang persoalan kecil pun menjadi besar. Karena apa? Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Tapi ada orang yang masalah sebesar apapun dia bisa tangani. Karena dia sudah terampil menyelesaikan banyak persoalan. Karena melihat persoalan sebagai cara dia belajar menjadi orang yang lebih terampil, menjadi orang yang lebih ahli, menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang selalu tidak melihat persoalan sebagai sesuatu yang menghancurkan kehidupan. Sudut pandang yang benar itu didasarkan kepada satu pemahaman bahwa persoalan itu berguna, ya, persoalan itu berguna bagi kehidupan kita. Seorang anak yang naik sepeda ya, belum pernah jatuh, belum pernah luka, ya dia belum pernah tahu bagaimana sih lika-likunya naik sepeda. Tapi kalau dia pernah jatuh, ya kemudian masuk ke got, dia akan belajar dan dia semakin yakin. Tapi ketika orang baru 1 kali aja terperosok langsung trauma seumur hidup, tidak pernah belajar. Jadi orang yang berhasil itu bukan karena dia pintar, tetapi karena dia belajar dari sudut pandang yang benar dalam menyelesaikan semua persoalan. Jadi ketika orang memiliki sudut pandang yang benar dalam melihat persoalan, entahkah itu di pekerjaan, di keluarga, di pribadi, atau di bisnis, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang selalu berjuang untuk mencari solusi-solusi bagi kehidupannya. Ketika dia terampil menemukan solusi dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi konsultan. Konsultan itu karena dia berhasil menemukan banyak persoalan dan dia menemukan solusinya, menjadi konsultan. Nah, kalau dia tahu itu, maka dia akan selalu dicari orang untuk dimintai pertimbangan. Karena itu, milikilah sudut pandang yang benar dalam melihat setiap persoalan, karena ketika sudut pandang Anda benar tentang persoalan, maka Anda akan menjadi orang yang selalu bertumbuh dan bertumbuh, bahkan keterampilan Anda akan semakin berkembang. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini itu berguna untuk kita, bahkan mungkin memberi inspirasi untuk kita untuk selalu memiliki sudut pandang yang benar. Sampai jumpa dalam program Inspirasi Kehidupan selanjutnya.